Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, mahasiswa program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hukum perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga akan membahas tentang waris. Langsung saja pada poin pertama mengenai perbedaan hukum perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang tentang perkawinan. Yang pertama yaitu perbedaan dari segi pengertian hukum perkawinan itu sendiri. Menurut KUH Perdata, perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh undang-undang atau peraturan yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Sementara itu, menurut Undang-Undang tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dilihat dari sifat hukum perkawinan itu sendiri. Menurut KUH Perdata dalam pasal 26 dilihat secara yuridis, artinya perkawinan itu sah jika syarat-syarat menurut undang-undangnya sudah dipenuhi. Sedangkan menurut undang-undang perkawinan itu diperhatikan juga unsur-unsur biologis, sosiologis, serta religiusnya. Kemudian dilihat dari konsep perkawinan itu sendiri, menurut KUH Perdata hanya dipandang dari segi keperdataannya saja. Artinya, undang-undang melihat perkawinan itu sah dan syarat-syarat menurut undang-undang dipenuhi. Di sini yang diperhatikan semata-mata adalah faktor yuridisnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 4 unsur dalam perkawinan, yaitu ikatan antara laki-laki dan wanita sebagai suami istri, adanya ikatan lahir dan batin. Yang ketiga, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang keempat, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu syarat perkawinan menurut KUH Perdata ada yang namanya syarat material formil, yang terdiri dari asas monogami mutlak dan adanya kata sepakat dan kemauan dari pria dan wanita. Kemudian syarat formil yaitu mengenai tata cara perkawinan baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan, yang terdiri dari adanya pemberitahuan, pengumuman, dan diumumkan 10 hari setelah adanya perkawinan. Kemudian ada yang namanya syarat khusus yaitu menyangkut masalah larangan dan izin kawin. Di antaranya seperti usia pernikahan bagi pria 18 tahun dan wanita 15 tahun. Kemudian masa tunggu bagi wanita yang bercerai yaitu 300 hari sejak bubarnya perkawinan. Kemudian jika anak yang belum dewasa harus mendapat izin kawin dari orang tua dan tidak terkena larangan kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai syarat perkawinan, syarat material umumnya yaitu asas monogami tidak mutlak. Yang kedua, batas usia bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Lalu jangka waktu atau tenggat waktu cerai mati adalah 130 hari dan cerai hidup adalah 3 kali suci atau 90 hari. Kemudian syarat formilnya yaitu sebelum perkawinan yaitu adanya pemberitahuan, penelitian, pengumuman, lalu adanya pelangsungan perkawinan dan pelaksanaan perkawinan. Dan syarat material khususnya yaitu tentang larangan perkawinan dan juga izin kawin. Lalu dilihat dari segi pencegahan perkawinan, dalam KUH Perdata jangka waktunya adalah terhitung 10 hari sejak pengumuman perkawinan itu diumumkan. Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana waktunya itu juga 10 hari setelah diumumkannya pengumuman perkawinan. Kemudian dilihat dari orang yang berhak mencegah perkawinan. Menurut KUH Perdata, orang yang berhak mencegah perkawinan itu yang pertama ada jaksa atau penuntut umum dalam hal bertentangan dengan asas monogami mutlak. Kedua, ayah ibu dari calon tersebut. Ketiga, jika masih belum dewasa dan belum memperoleh izin. Keempat, telah dewasa tapi belum mencapai umur 30 tahun. Yang kelima, jika salah satu dari kedua belah pihak telah ditaruh di bawah pengampuan. Dan yang keenam, wali apabila orang tua telah tidak ada adalah kakek atau nenek.
Kemudian yang terakhir, suami dari perkawinan pertama yang karena perceraian belum melewati jangka waktu 300 hari. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang yang berhak mencegah perkawinan itu yang pertama, keluarga dalam garis keturunan ke atas atau ke bawah. Yang kedua, istri dapat melakukan pencegahan. Yang ketiga, pejabat yang ditunjuk, yaitu apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat. Dan yang keempat, kalau seseorang itu sudah pernah melakukan perkawinan lebih dari 3 kali, terkecuali masing-masing kepercayaannya menentukan lain. Kemudian dilihat dari akibat perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri. Menurut KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri diantaranya suami dan istri harus setia dan tolong menolong. Kemudian suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Yang ketiga, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Yang keempat, suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Yang kelima, setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Yang keenam, setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Yang ketujuh, suami tidak diperbolehkan memindahkan atau membebani barang bergerak milik istrinya tanpa persetujuan si istri. Yang kedelapan, setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Yang kesembilan, setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Dan yang kesepuluh, setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri diantaranya suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Lalu masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Yang kelima, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan rumah tempat kediaman ini ditentukan secara bersama-sama. Yang keenam, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Yang ketujuh, suami istri melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Yang kedelapan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Kemudian, akibat perkawinan terhadap anak keturunan. Menurut KUH Perdata tentang anak sah dalam Pasal 250 menyatakan tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Lalu dilihat dari sifat kekuasaan orang tua, menurut KUH Perdata, kekuasaan kolektif yaitu dipegang oleh ayah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Kemudian, akibat perkawinan yang lain mengenai hubungan darah. Dalam KUH Perdata, anak terhadap ayahnya, menurut KUH Perdata, seorang anak luar kawin baru mempunyai hubungan darah dengan ayahnya kalau sang ayah mengakuinya secara sah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan, setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya. Lalu dilihat dari tujuan perkawinan. Dalam KUH Perdata, tujuan perkawinan tidak disebutkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, dilihat dari larangan perkawinan dalam KUH Perdata, diantaranya yaitu mereka yang bertalian keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah atau dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Yang kedua,
ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara. Yang ketiga, kawan perjinahnya setelah dinyatakan salah karena berjinah oleh putusan hakim. Yang keempat, mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat waktu 1 tahun. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1904, larangan perkawinan diantaranya: 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah ataupun ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Yang keempat, berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Yang kelima, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang. Kemudian yang terakhir, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Kemudian mengenai perjanjian kawin. Dalam KUH Perdata, janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kemudian, seseorang anak yang masih di bawah umur tidak boleh bertindak sendiri, harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya di kepaniteraan pengadilan negeri setempat, di mana pernikahan itu telah dilangsungkan. Kemudian setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1904, diantaranya yaitu ada: pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Lalu dilihat dari segi putusnya perkawinan, dalam KUH Perdata, putusnya perkawinan disebabkan oleh 4, yaitu kematian, 2. Kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain. Ketiga, putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun. Dan yang keempat, perceraian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 3. Yang pertama, kematian, kedua, perceraian, dan ketiga, atas putusan pengadilan. Kemudian kita akan beralih pada poin kedua, yaitu tentang persamaan hukum perkawinan. Dilihat dari sudut pandang KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang pertama, persamaannya itu dalam arti hukum perkawinan itu sendiri, di mana sama-sama menjelaskan mengenai perkawinan. Yang kedua, syarat-syarat perkawinan, di mana dua-duanya memiliki komponen syarat yang sama, yaitu syarat material dan juga syarat formil. Dan juga pada dasarnya sama-sama menganut asas monogami. Namun pada undang-undang perkawinan itu adalah asas monogami yang tidak mutlak karena undang-undang ini menentukan klausa lain. Kemudian yang ketiga mengenai batas umur, mempelai
pria dan wanita, yaitu sama-sama memiliki batasan umur bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Yang keempat, masa tunggu bagi wanita, sama-sama memiliki jangka waktu atau masa idah. Yang kelima, pencatatan perkawinan, di mana keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang. Yang keenam, pencegahan perkawinan, terhitung 10 hari sejak saat diumumkannya perkawinan. Apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan pencegahan. Kemudian yang ketujuh, yang dapat mencegah perkawinan yaitu adalah orang yang ditunjuk seperti hakim, orang dengan garis keturunan baik ke atas atau ke bawah. Yang kedelapan, akibat perkawinan terhadap hak dan kewajiban suami istri, sama-sama memiliki hak dan kewajiban atasnya untuk membentuk keluarga yang luhur dan kekal. Sama-sama harus saling tolong-menolong, bantu-membantu, dan cinta-mencintai. Yang kesembilan, akibat perkawinan terhadap harta benda suami istri. Masing-masing memiliki konsepsi harta asal dan harta yang diperoleh selama perkawinan berjalan. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pihak, sedangkan harta bersama atau yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama. Baik suami maupun istri tidak diperkenankan memindahkan hak atas harta benda yang bukan miliknya, terlebih ketika harta itu merupakan harta asal. Yang ke-10, akibat perkawinan terhadap anak keturunan. Keduanya setiap anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah, maka ia juga menjadi anak yang sah dan memiliki hak-hak terkait dengan statusnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai persetujuan perkawinan. Kedua calon mempelai harus setuju untuk sama-sama menikah dan diantaranya tidak terdapat paksaan untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian pada poin ketiga yaitu kita akan membahas mengenai waris. Sebelumnya pengertian dari waris itu sendiri yaitu adalah warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Warisan merupakan salah satu cara yang limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda atau hak milik merupakan salah satu unsur pokok dari benda, maka hukum waris diatur dalam buku 2 bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain, seperti pasal 584 KUH Perdata. Kemudian pengertian dari hukum waris itu sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris. Kemudian, unsur-unsur hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pertama adalah seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Yang kedua, seseorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Menurut KUH Perdata sendiri ada 2 cara untuk ahli waris mendapatkan warisan, yaitu ditentukan oleh undang-undang dan ditentukan oleh wasiat. Yang ketiga adanya harta warisan. Lalu mengenai syarat-syarat terjadinya pewarisan, yang pertama syarat yang berhubungan dengan pewaris, yaitu untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia atau mati, sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan ahli waris, yaitu ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Kemudian, mengenai asas-asas hukum waris perdata, yaitu diantaranya ada 5. Yang pertama, asas saisine bagi ahli waris. Maksudnya, ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak atas segala kewajiban dari seorang yang meninggal. Yang kedua, asas kematian, yakni pewarisan hanya karena kematian. Yang kedua, asas individual. Maksudnya adalah ahli waris adalah perorangan atau secara pribadi, bukan kelompok ahli waris. Yang keempat, asas bilateral, yakni seseorang mendapatkan warisan dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu. Yang kelima, asas penderajatan, yakni ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Kemudian, mengenai 2 cara untuk mendapatkan suatu warisan. Yang pertama secara menurut undang-undang, yang kemudian ada 4 golongan ahli waris. Golongan pertama yaitu suami
istri yang hidup terlama, anak dan keturunan anak. Dasar hukumnya yaitu pasal 852, pasal 852A, pasal 181. Kemudian golongan 2 yaitu ayah, ibu, dan saudara, juga keturunan saudara. Dasar hukumnya diantaranya pasal 854, pasal 855, dan pasal 856. Kemudian golongan 3 yaitu kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya ke atas. Dasar hukumnya yaitu pasal 853 KUH Perdata. Dan yang keempat yaitu golongan 4 diantaranya paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si meninggal, dan saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari si yang meninggal. Dasar hukumnya yaitu pasal 858 KUH Perdata. Dan cara yang kedua yaitu adalah cara yang karena ditunjuk dalam surat wasiat atau secara testamentair. Dasar hukumnya yaitu pasal 899 KUH Perdata. Kemudian dalam hal mewaris menurut undang-undang yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, mewaris langsung. Mewaris langsung ialah orang itu mewaris dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri dia sendiri. Yang kedua, mewaris dengan cara mengganti. Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian ialah mewaris yang sebenarnya warisan itu bukan untuk dia, tetapi untuk orang yang sudah meninggal terlebih dulu daripada pewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari si yang meninggal. Dan mewaris penggantian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penggantian dalam garis lurus ke bawah, di mana penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhirnya. Dasar hukumnya yaitu pasal 842 KUH Perdata. Yang kedua, penggantian dalam garis ke samping. Dasar hukumnya yaitu pasal 853. Kemudian yang ketiga yaitu penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Dasar hukumnya yaitu pasal 861 KUH Perdata. Kemudian untuk poin yang terakhir mengenai waris hitungan, saya akan memberikan penjelasan juga memberikan gambarannya sebagai berikut ini. Langsung saja pada contoh hitungan waris golongan 1 bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, di mana A itu adalah seorang ayah, di mana dia adalah orang yang meninggal, dan B adalah istrinya A. Sedangkan C dan D adalah anak-anak dari A dan B. Ketika A meninggal, A itu meninggalkan istrinya dan anaknya yang C, sedangkan D karena meninggal lebih dulu dari A, maka pembagian warisnya yaitu dibagi 2 antara istri dan anaknya, dan masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Kemudian contoh yang di sebelah kanan yaitu A adalah ayah, di mana dia adalah orang yang meninggal, B adalah istrinya, sedangkan C, D, dan E adalah anak-anak dari A dan B. Yang menjadi ahli warisnya yaitu C dan E, karena istrinya dan juga anaknya yang D telah meninggal lebih dulu daripada A, dan C dan E mendapatkan masing-masing 1/2 bagian. Lanjut pada contoh dari golongan 2, bisa dilihat di sebelah kiri. A adalah orang yang meninggal, B ayah A, C ibu A, dan D saudara A. Yang menjadi ahli warisnya adalah B, C, dan D. Masing-masing mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan A. Di gambar sebelah kanan, A adalah orang yang meninggal, B adalah ayah A, C adalah ibu A, D saudara A, E dan F anak-anak D yang merupakan keponakan A. Kemudian yang menjadi ahli warisnya adalah C, E, dan F. C sebagai ibu A mendapatkan 1/4 bagian. Kemudian
Sisanya 3/4 dibagi 2 untuk anak-anaknya D alias keponakannya A, E, dan F. Masing-masing mendapatkan 5/4 bagian dari harta. Kemudian contoh dari golongan 3 bisa dilihat B adalah kakek A dan C adalah nenek A dari pihak ayah, sedangkan D nenek A dari pihak ibu. Di sini yang menjadi ahli warisnya adalah C dan D. Masing-masing mendapatkan 1/2 bagian dari harta A. Dilanjut pada contoh golongan 3 yang kedua. Di sebelah kanan bisa dilihat di situ ada B sebagai kakeknya A dan C nenek A dari pihak ayah. Di sini yang menjadi ahli warisnya yaitu C 100% dari pihak ayah. Lalu contoh dari golongan 4 di sebelah kiri bisa dilihat yaitu A adalah orang yang meninggal, B pamannya A keluarga garis ke samping dari pihak ibu, sedangkan C paman A keluarga garis ke samping dari pihak bapak. Di sini antara B dan C itu mendapatkan 1/2 dari harta masing-masing, 1/2 dari hartanya A. Yang terakhir contoh dari golongan 4 yaitu di sebelah kanan A adalah orang yang meninggal, B, C paman A keluarga garis ke samping dari ibu, sedangkan D dan F paman A keluarga garis ke samping dari pihak bapak. Di sini yang berhak menjadi ahli waris adalah B3 dan D4 karena C4 dan E5 itu tidak bisa menjadi ahli waris sebab di atasnya masih ada keluarga yang masih hidup. Kemudian contoh berikutnya tentang penggantian dalam garis lurus ke bawah. Contoh pertamanya P sebagai pewaris, A, B, C sebagai anak P, D, E, F sebagai anak B yang sudah meninggal juga cucu dari P, G dan H anak C yang sudah meninggal juga sebagai cucu dari P, F1 dan F2 merupakan anak F yang sudah meninggal, cucu dari B dan cicitnya P. Bagian masing-masing ahli waris, harta dibagi 3 antara A, B, dan C mendapat 1/3. A mendapatkan harta 6/18. Kemudian B digantikan oleh D dan E yang masing-masing mendapatkan 2/18 dan F digantikan oleh F1 dan F2 yang masing-masing mendapatkan 1/18. Yang selanjutnya yaitu C diganti oleh G dan H yang masing-masing mendapatkan 3/18. Contoh kedua dari penggantian dalam garis lurus ke bawah yaitu di sini ada A adalah orang yang meninggal dunia, di mana A ini meninggalkan 2 orang cucu yaitu Y dan Z anak dari X, yaitu anak luar kawin tetapi diakui sah oleh A, dan X telah meninggal terlebih dahulu dari A. Dalam hal ini Y dan Z bisa menggantikannya sebagai ahli waris. Kemudian penggantian dalam garis ke samping. Contoh pertamanya A sebagai pewaris, B, C, D yaitu saudara-saudara A, E merupakan anak dari C, F dan G adalah anak D, H adalah anak dari G. Di sini C, D, dan G sudah meninggal terlebih dahulu daripada A. Dalam hal ini yang mewarisi adalah E yaitu menggantikan C, F menggantikan D, dan H menggantikan G untuk memperoleh harta dari D. Bagian masing-masing ahli waris yaitu B 2/6 bagian, F 1/6 bagian, E 2/6 bagian, dan H 1/6 bagian. Contoh kedua dari penggantian dalam garis ke samping, A meninggal dunia, meninggalkan 4 orang keponakan yaitu D, E, F, dan G.
D dan E adalah anak dari B. B adalah saudara kandung A yang telah meninggal. F dan G adalah anak kandung C. C adalah saudara kandung A yang juga telah meninggal terlebih dahulu daripada A. Di sini ahli warisnya adalah D dan E menggantikan kedudukan B, dan F juga G menggantikan kedudukan dari C. Bagian D dan E masing-masing 1/4 bagian karena menggantikan bagian B. Bagian C digantikan oleh F dan G masing-masing mendapatkan 1/4 bagian juga. Kemudian contoh penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Contoh pertama yaitu A sebagai pewaris, B dan C adalah ayah dan ibu di mana sudah meninggal terlebih dahulu daripada A. D dan E saudara dari garis ayah dan ibu. F dan G adalah anak dari E, dan H adalah anak dari G. Yang menjadi ahli warisnya yaitu D, F menggantikan E, kemudian H menggantikan G untuk memperoleh harta dari E. Bagian masing-masing ahli waris yaitu D 2/4 bagian, F 1/4 bagian, dan H 1/4 bagian juga. Kemudian contoh terakhir dari penggantian dalam garis ke samping menyimpang. Di sini ahli waris dari C derajat keempat merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang. D tidak dapat menggantikan B. Pada intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.